أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kata-kata indah dari saya pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga, aku sayang kepada orang tuaku dan aku sayang kepada kalian semuanya. Nah, sekarang kita meneruskan belajar membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 78 yang insya Allah sampai ayat 84. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاء
ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa hawwidil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Shadaqallahul azim. Demikian tadi belajar tartil. Nanti videonya kita dengarkan. Kalau ada yang salah kita bisa membenarkan. Kalau ada yang benar, kita tahu kebenarannya. Nah, sekarang kita belajar tafsirnya. Apa sih maknanya? Apa sih isi kandungannya? Terus pelajaran apa yang dapat kita petik dari kita membaca Al-Quran? Ayat 78 sampai ayat yang insya Allah sampai 84. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekarang ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Nah, ayat 78 ini masih ada kaitannya ayat 77 yang menerangkan orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan. Nah, kan sudah tahu ya sifatnya orang munafik itu takut mati, menoloh ya. Setiap makhluk yang bernyawa ya pasti akan mengalami kematian. Tetapi kematian itu sudah ditetapkan ya oleh Allah sejak zaman azali. Ajalnya itu sudah ditetapkan, rizkinya sudah ditetapkan, laki-laki atau perempuan itu sudah ditetapkan. Itulah yang namanya qada qadarnya Allah, ketentuan atau ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Nah, jadi walaupun kamu itu takut perang ya, orang-orang munafik ya, kendati kamu itu sembunyi di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh ya, kalau kamu oleh Allah ditetapkan kematianmu, kamu ya tetap mati. Itulah, jadi kita mengimani bahwa kematian itu sesuatu yang pasti bagi makhluk Allah yang bernyawa. Tetapi orang-orang ya yang berjuang di jalan Allah ya, orang-orang yang mati syuhada itu sudah ditentukan ya. Allah memerintahkan ya untuk berperang melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan orang-orang yang memerangi umat-umat Islam. Nah, apabila wafat ya, itulah ketentuan Allah bahwa sudah ditetapkan mereka itu wafat menjadi syuhadanya Allah ya, wafat menjadi kekasihnya Allah. Nah, ya. Lek wong munafik enggak gelem. Nah, dia itu lebih baik bersembunyi, walaupun bersembunyi ya di tempat yang kokoh, di dalam benteng yang kuat. Kalau kematian itu ya datang ya tetap Allah matikan. Jadi ketentuan dan ketetapan Allah sudah ditetapkan sejak zaman azali. Ya. Jadi kita harus mengimani sebagai orang Islam ya bahwa
di dalam pertempuran ya, contohnya ya Indonesia sendiri pada waktu itu kan berjuang melawan penjajah ya. Penjajahnya itu zalim, jenenge penjajah itu mesti kejam ya. Penjajahnya itu tidak adil terhadap rakyat pribumi. Rakyat pribumi itu diperas, terus dipaksa bekerja, terus nggak diberi hasilnya, kalau nggak mau dipecutinya dan sebagainya. Kalau salah sedikit dihukum, dipenjara dan sebagainya. Nah, melawan penjajah ya, kebanyakan penjajah itu kan orang kafir. Nah, kebanyakan orang Islam itu di Indonesia itu yang melawannya itu umat Islam. Nah, pada zaman dulu itu mempunyai pedoman yaitu merdeka atau mati syahid. Nah, dengan kekuatan yang diajarkan oleh Allah itulah bahwa nggak takut nanti mati, nggak takut. Walaupun apa itu senjatanya bambu runcing, musuhnya itu pistol, bedil dan sebagainya. Tetapi dengan semangat jihad yang dikobarkan oleh Bung Tomo ya pada waktu itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka atau mati syahid. Nah, apalagi di dalam Islam santri-santri itu ya, sekitar Surabaya itu di dalam Nahdlatul Ulama itu revolusi jihad ya, yang dikobarkan semangat juang untuk umat Islam. Nah, jadi itulah yang menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman ya untuk menghadapi penjajah ya, menghadapi orang-orang kafir yang menjajah umat Islam ya. Itu apabila mereka berjuang. Nah, itulah sejatine wong sing beriman ngono lho. Tetapi wong munafik enggak gelem karena cinta dunia, enggak mau mati ya. Terus mereka itu bersembunyi di dalam benteng pun toh. Kalau kematian itu sudah waktunya, ya tetap mati ngono lho. Jadi mati yang mulia itu berjuang di jalan Allah. Lalu kehidupan dunia itu kenikmatan yang sedikit kan sudah dijelaskan ya ayat 77 ya, bahwa jawabannya Allah itu kesenangan dunia itu hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Nek akhirat itu kekal selamanya, lain dunia itu kan terbatas. Enggak kekal dunia itu, lebih baik hidup mulia untuk berjuang ya. Pada zaman itu kan ini menerangkan tentang apa ini perjuangan ya, menerangkan perjuangan siapa orang-orang yang beriman ya, siapa orang-orang yang munafik ya. Sudah ya, sekarang menerangkan begini. Orang-orang ya, munafik itu apabila ada kenikmatan datang, wah dia bersyukur ini dari Allah. Orang munafik apa? Ya yakin bahwa Allah itu Tuhannya. Yakin. Orang munafik itu begini loh. Mereka ada orang yang munafik, orang-orang Islam ya, tapi membenci Islam, nggak mau berjuang di dalam Islam. Itulah jenis orang munafik, loh ya. Jadi ya mengucapkan alhamdulillah apabila dapat kenikmatan. Tetapi ya apabila mendapat kekalahan, mendapatkan kesialan, mendapatkan kerugian, itu sing disalahkan sapa? Kanjeng Nabi. Ini gara-gara kamu Muhammad. Lah itu wong-wong sing munafik sing memang yo iman iki memang tipis ya. Oh ya, enggak seperti orang-orang yang beriman. Memang semuanya itu Allah itu menakdirkan bahwa kalah dan menang itu adalah ketentuan Allah. Apabila menang mendapatkan kemuliaan nang dunia, iso ibadah dengan baik ya, tanpa gangguan orang-orang kafir. Tetapi kalau kamu ya mengalami kekalahan, kamu juga dapat kemenangan, yaitu menjadi syuhada. Nah, itulah keyakinan orang-orang yang beriman. Syuhada itu derajat tertinggi loh di sisi Allah. Ya, nanti tempatnya surga bersama Rasulullah, bersama orang-orang soleh, bersama para nabi ya. Subhanallah derajatnya tinggi. Menurut ya. Jadi wong-wong munafik tertimpa musibah, sing disalahnya panggah Nabi Muhammad. Ini gara-gara kamu, wahai Nabi Muhammad, mendapat kesialan dan sebagainya. Padahal kalah, menang dan sebagainya itu sudah ketentuan Allah untuk menguji makhluknya Allah, siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Yaitu orang-orang yang tidak beriman ya seperti orang-orang munafik ini ki. Ya, di sini lah dunia sing penai, boleh mengalami kekalahan nggak mau. Nah, itulah ujian orang-orang yang beriman. Memang penderitaan, kekurangan pangan, terus kehilangan jiwa, raga, kehilangan harta benda ya. Semuanya itu ujian dari Allah untuk menguji ya orang-orang yang beriman ya. Kehidupan dunia itu kenikmatan yang tidak seberapa, sudah dijelaskan ya surat An-Nisa ayat 77 ya. Jadi jangan kamu tertipu ya seperti orang-orang yang munafik. Hanya dunia yang dikejar, hanya kenikmatan dunia sehingga takut mati, tetapi ada penderitaan saipetewis menyalahkan orang lain dan sebagainya. Nggak paham pemahaman
firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad yang disampaikan, nggak paham. Itulah orang munafik ya. Sudah diterangkan di dalam Al-Quran, mereka itu nggak paham, mungkin ya karena ya diganggu oleh setan, ya mungkin ya keterbelakangan mereka nggak paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Nah, jangankan zaman dulu, zaman sekarang itu loh masih banyak orang-orang seperti itu ya. Padahal zamannya itu sudah cerdas semuanya, zamannya sudah canggih ya. Media sosial di mana-mana, semuanya bisa mengakses. Dulu itu masih terbelakang banget. Bahkan tulisan-tulisan lembaran-lembaran Al-Quran itu jarang. Makanya maklum ya, dikatakan bodoh, mungkin diomongi saiki, sesok wis lali. Ya maklumi ya, tapi sekarang itu loh ya, seumpama ya, sekarang diomongi bisa, apabila lupa melihat tulisannya ada, dicari ada, apalagi di media sosial itu tanya ustadz yang terkenal sampai yang tidak terkenal ada di situ. Jadi memang ya dimaklumi pada zaman dulu itu ya, kalau masih banyak orang-orang munafik ya, yang dikejar hanya dunia. Apabila mendapatkan kesulitan sedikit ya sudah orang lain disalahkan, nggak paham tentang apa isi Al-Quran yang disampaikan Nabi, nggak paham. Nah ya, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik ya, amin. Sekarang kita mempelajari tafsir 79. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, ini menerangkan ya, nikmat ya yang diperoleh manusia ning nggon donya iki kabeh bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan mengira nikmat itu berasal dari orang ya. Itu cuma lantaran. Lah orang itu contoh aja ya, kamu dapat nikmat sekepok uang atau emas ya. Di antar orang. Lah emas sampai kepadamu itu kan ada lantaran, ada orang. Lah orang itu bisa bernafas, siapa yang memberi nafas? Allah. Ya. Dan orang itu bisa mengambil emas, bisa mencari emas. Itu siapa yang memberi tenaga? Allah. Jadi semuanya itu sumber dari Allah. Nah, yang menguasai seluruh alam. Ya kita itu bisa nafas ya. Coba kalau kita sudah nggak bisa nafas ya, kan nggak bisa apa-apa. Itulah ketentuan dan ketetapan Allah. Manusia itu kalau hidup masih bisa bergerak, bisa berbuat, bisa memilih. Ya siapa itu yang menggerakkan? Allah. Menurut ya. Karena nafas iki sing ngeweki Gusti Allah. Jadi nikmat apa saja ya itu bersumber dari Allah, dan bencana apa saja ya apabila menimpamu, nah maka itu karena dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, jadi contoh bencana ya, tanah longsor, terus banjir, itu karena manusia itu sendiri merusaknya. Pohon-pohon ditebangi, jadi gundul. Terus akhirnya apa? Penduduk kuwi omahe tenggelam. Terkikis, longsor dan sebagainya. Itu kesalahan siapa? Ya manusia itu sendiri. Nah, jadi apabila kamu ditimpa bencana itu karena apa? Kesalahanmu sendiri, ngono ya. Allah itu sudah memberi nikmat ya ning dunia, pohon ya. Contohnya untuk keseimbangan alam ya tanamilah kuwi pohon, menanam 1000 pohon agar dunia itu bisa seimbang ya. Terus membuang sampah ya. Jangan membuang sampah di sungai, itu bisa mengakibatkan banjir. Nah, itu karena olah-olah kelakuan manusia itu sendiri. Makanya apabila ada musibah ya, itu bisa disalahkan karena manusia itu sendiri ya. Dan musibah itu untuk memperingatkan, contohnya untuk mengetuk hati seseorang ya, masih ingat enggak kepada Allah. Kalau dia ingat mendapat musibah ya, kemudian ingat kepada Allah, kemudian istighfar ya, kemudian memperbaiki kehidupannya, memperbaiki lingkungannya, memperbaiki alam, insya Allah ya bisa seimbang ya. Tidak ada tanah longsor, nggak ada banjir, karena ada keseimbangan. Nah, seperti itu ya. Jadi apa saja yang menimpa musibah kepada manusia itu ya, itu karena manusia mungkin ada kesalahan ya. Makanya disuruh untuk membaca istighfar terus ya, karena manusia itu
tempatnya salah dan lupa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena tempat kesalahan itulah Allah mengetuk ya dengan bencana-bencana, sehingga orang-orang yang mendapat bencana itu terus ingat kepada Allah. Insya Allah paham ya. Jadi Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul ya, menjadi pengingat kepada manusia ya, dan cukup Allah yang mengetahuinya, yang menjadi saksi maksudnya gitu loh. Jadi Nabi Muhammad diutus nenggok dunia ya, sebelum alam semesta dicipta itu Nabi Muhammad nurnya itu sudah diciptakan dahulu, bahwa ini nanti menjadi penerang dunia, tapi ya diawali wong menusane gung eneng kok, terus ujug-ujug Nabi Muhammad diciptakan kan yo jadi nabi cumaan, bukan jadi rasul. Contohnya kalau Nabi Muhammad ini diciptakan awal, Nabi Adam enggak eneng, terus akhirnya bagus jadi nabi, ini Nabi Adam ya, kayak Nabi Adam. Tetapi Nabi Muhammad ini menjadi nabi dan rasul. Jadi permulaannya itu ya Nabi Adam dulu diciptakan, Siti Hawa, kemudian keturunan-keturunannya lewat dengan berbagai proses kehidupan ya di surga, kemudian diturunkan ke bumi. Itu sudah ketentuan dan ketetapan Allah sejak awal ini sudah ditetapkan. Sebelum diciptakan manusia itu Allah itu sudah mengabarkan kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jawabnya malaikat ya, bukankah nanti kalau Allah itu menciptakan manusia di bumi itu hanya ada pembunuhan, pertengkaran dan sebagainya. Tetapi Allah itu lebih mengetahui hikmah-hikmah itu semuanya. Masih ada mengutus Nur Muhammad yang menjadi penerang dunia. Setiap zaman rusak ya, dari keturunannya Nabi Adam dan Siti Hawa itu terlewati cahaya Muhammad. Sampai Nabi akhir ya sebagai penerang, yaitu Nabi Muhammad SAW sudah diterangkan kepada Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam mengucapkan apa? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah ya. Jadi bencana yang menimpa kepada manusia itu karena kesalahannya sendiri. Dan bencana yang terbesar itu apa? Yaitu bencana hilangnya iman, hilangnya Islam, hilangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bencana yang terbesar. Sebab apa? Akibatnya kan sampai ke akhirat. Lah, bencana hilangnya iman, Islam, ketakwaan, terus akhirnya bencana itu di akhirat sana, di nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalika ya. Itu ya Allah, tempat kembali yang sangat buruk itu ya neraka. Kayak kekal selamanya. Makanya kalau orang itu disalahkan, bencana itu karena siapa? Ya karena dirinya sendiri. Baik bencana kerusakan alam maupun bencana hilangnya iman, Islam, ketakwaan, itu salah siapa? Salahnya sendiri. Karena Allah sudah mengutus seorang utusan ya untuk segenap manusia seluruhnya ya. Bahkan utusan itu seperti siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran yang kita baca ini nanti dijadikan pedoman sampai hari kiamat. Nah, dan kalau mendekati hari kiamat, Al-Quran ini tulisannya sudah hilang. Itu sudah buruk-buruknya manusia ya. Manusia itu sudah gak ada yang ingat kepada Allah, apalagi Al-Quran. Nah, jadi bencana yang terbesar itu hilangnya iman, Islam, ihsan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bencana alam itu ya, itu masih bisa dijadikan untuk ujian ya. Masalah dunia kui hanya ujian untuk menguji keimanan, tapi bencana yang sangat besar itu adalah hilangnya iman Islam, sehingga sampai akhirat dia menempati nerakanya Allah. Itulah bencana yang besar. Padahal Allah sudah mengutus seorang utusan tapi nggak digubris. Sekarang kita menerangkan ayat 80 ya. Barang siapa yang menanti Rasul itu, sesungguhnya ia telah menanti Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah,
jadi Nabi Muhammad itu kan utusan Allah ya, Rasuli utusan untuk seluruh segenap manusia. Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah tertulis di dalam kitab Samawi ya, seperti Zabur, Taurat, Injil itu sudah diterangkan. Nah, bahkan Nabi Ibrahim di dalam suhufnya ya itu sudah diterangkan bahwa dari anak cucu keturunannya nanti ya, dari silsilahnya ya, di Mekah itu ada Nabi akhir zaman. Nah, yang jadikan memberi peringatan ya kepada anak keturunannya ya, kepada manusia maksudnya ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Nabi Muhammad itu ditaati lah, Nabi Muhammad itu sing bimbing Gusti Allah, berarti podo karo naati Gusti Allah. Karena firman-firman itu kan dari Allah yang menyampaikan kepada umat kan Nabi Muhammad. Lah sapa wong sing mentaati Rasul berarti ya mentaati Allah. Lah sapa wong berpaling dari Rasul berarti dia itu berpaling dari Allah. Maksudnya bagaimana? Apa Nabi Muhammad setingkat dengan Allah? Bukan. Maksudnya begini loh, Nabi Muhammad ibaratnya didadekne suri tauladane seluruh manusia. Lah firman-firman kan lewat Kanjeng Nabi dari malaikat Jibril itu. Hadis, Al-Quran, semuanya Nabi Muhammad atas bimbingan malaikat Jibril. Semuanya apabila tidak mengetahui itu bertanya kepada Allah dan dijelaskan oleh malaikat Jibril. Jadi apabila dia mentaati seorang nabi itu podo karo mentaati Gusti Allah, karena nggak tolak belakang. Ya, nggak seperti iblis. Lah iblis itu sukanya ya, contohnya Nabi Adam jangan makan buah koldi, Allah memerintahkan seperti itu. Tapi iblis apa? Makanlah buah koldi Adam. Sebab apa? Gusti Allah itu ya memfitnah Allah ya. Lek sampean makan buah koldi disampane sampean kuwi enggak kekal nengok swarga. Justru lah sampean kilek mangan buah koldi, kok kekal nengok swarga. Ngono, diwalik. Itulah iblis. Tetapi Nabi Muhammad ya, apa yang difirmankan, apa yang dihadiskan, semuanya itu bersumber dari apa? Ajaran Allah. Enggak enek sing tolak belakang dari kehidupan yang baik ya. Semuanya diterima oleh akal, diterima oleh apa ya, kehidupan manusia ya. Itulah seorang utusan ya, apabila dia mentaati Rasul berarti seperti mentaati Allah. Apabila dia berpaling dari Rasul berarti dia juga berpaling dari Allah. Terus Nabi Muhammad itu tidak jadi pemelihara bagi orang-orang kafir ya. Cuma Nabi Muhammad diutus nih dunia menyampaikan ya, mana yang benar disampaikan, mana yang salah disampaikan, apa perintah Gusti Allah disampaikan, apa larangan Gusti Allah disampaikan. Itu tugasnya Nabi, cuma enggak memelihara mereka orang-orang kafir. Jadi pemeliharanya enggak ya. Loh ya. Jadi Nabi Muhammad itu tugasnya dunia hanya sebagai lantaran untuk menyampaikan risalah Allah. Loh ya, enggak mungkin Allah memberi pelajaran itu langsung kepada manusia seluruhnya, ibaratnya kayak makhluk nih kok ngadepi. Karena kebesaran Allah nggak mungkin makhluk itu bisa melihat Allah, karena saking kebesaran Allah itu sendiri. Makanya dilewat nih utusan, menurut ya. Ibarat bumi itu sebegitu kecil banget, menurut ya. Terus Allah akan nampak nih dunia yang alam semesta ini nyiptani Gusti Allah. Gusti Allah lebih besar dari itu semuanya. Jadi arep nampak nih bumi manusia nggak akan bisa melihat. Manusia isone mak gur melihat ciptaan kebesarannya. Bayangkan bumi itu apabila dilihat dari Jupiter, bumi itu begitu kecil sekali. Padahal Jupiter kuwi dilihat nengok bumi ya. Yuk kelihatan kecil dari bintang di langitnya. Itu nggak ada yang sebesar bulan, nggak ada. Semuanya kecil. Padahal Jupiter ini adalah planet yang terbesar. Nah, seperti itulah. Jadi kok Allah kok menampakkan di bumi, kok mengecilkan Allah gitu loh. Makanya Allah itu enggak bisa dilihat oleh manusia karena kebesarannya, karena keterbatasan manusia itu sendiri, ya. Begitu kecilnya, ya. Bumi begitu kecilnya. Salah ya, alam di langit sana itu ya, masya Allah seperti pasir-pasir. Saking banyaknya apa yang nyarani ya bintang-bintang ya. Nah,
itu semuanya kelihatan kecil. Bahkan bumi yang kita tempati itu, ya Allah, nggak seberapa. Seperti titik seperti ya Allah, saking kebesaran Allah penciptaannya ya. Dan Allah melebihi itu semuanya kebesarannya. Makanya manusia itu nggak mampu ya menembus Allah. Makanya Allah mengutus seorang utusan ya dari ciptaannya pertama dari malaikat. Malaikat disampaikan kepada Nabi Muhammad di bumi yang kecil ya. Ya bumi itu ibaratnya kan dibanding makhluk lain Gusti Allah di langit-langit sana kan lebih kecil ya. Mana loh ya. Di bumi yang kecil ku ya nggak mungkin Allah menempati bumi ya, karena Allah itu nggak butuh tempat makhluknya, saking kecilnya bumi ya. Makanya Allah mengutus seorang utusan ya untuk memberi ya kabar, berita, ilmu ya, alam dunia, alam sesudah matinya, bahkan sampai nanti di alam akhirat, surga atau neraka, itu semuanya diberitakan oleh Allah ya. Bahkan umat Islam disuruh meyakini bahwa alam semesta ini nanti suatu saat akan hancur. Harus mengimani. Ini rukun iman yang kelima, yaitu mempercayai hari kiamat, hari hancurnya alam semesta. Nah, wilo ya. Jadi Nabi Muhammad itu tugasnya untuk menyampaikan ya. Makanya nenggok dunia kira sing nyampe nih ya, sesama manusia itu faham manusia. Nah, coba kalau yang menyampaikan malaikat ora enek sing gak roh ya. Apalagi Allah, kebesarannya tiada yang menandingi. Ya. Jadi cukup meyakini saja bahwa Allah mengutus seorang utusan yang harus kita taati ya. Kita syukuri dengan kita disayangi oleh Allah lewat utusan-utusan itu. Kita mengetahui siapa pencipta alam semesta, siapa yang menciptakan kita, apa akibatnya hidup di dunia ini ya. Nanti di akhirat semuanya ditata oleh Allah dengan ilmunya Allah. Itu berkat lantaran yaitu seorang utusan, seorang rasul. Kita wajib mentaati. Itu bentuk kasih sayang Gusti Allah untuk memberi hidayah kepada manusia, untuk menyampaikan terserah kamu beriman, terserah kamu nggak beriman, terserah. Itu pilihan. Kamu beriman ujung-ujungnya ya tetap mati, tapi akhirnya neng ke swarga. Lek kamu nggak beriman, ujung-ujungnya sampai juga nggak tetap mati, tapi tempatnya neng neraka. Itu pilihan. Makanya seorang rasul nggak menjadi penjaga bagi manusia, tapi cukup untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah. Menurut ya. Sekarang 81, dan mereka orang-orang munafik mengatakan kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan takwalah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung. Nah, inilah orang munafik ya. Orang munafik itu kalau pada zamannya Nabi itu diketahui Nabi. Siapa yang munafik itu diketahui karena Allah memberitahukan kepada Nabi. Kalau orang munafik, ini orang munafik itu sudah diberitakan oleh Allah. Ya. Karena orang munafik ini di hadapan Rasul seakan-akan koyo kami taat. Tapi setelah di belakang ya bersama orang-orang kafir dia mengatur siasat untuk memerangi, untuk menzalimi dan sebagainya. Itu pada zamannya Rasul diketahui karena Rasul itu mengetahuinya dari malaikat dan malaikat itu dari Allah. Siapa yang munafik diketahui, makanya Rasulullah bisa menjauhinya sehingga bisa terselamatkan. Tetapi kalau seorang sahabat ya itu nggak bisa. Apabila ada orang munafik siapa dan siapa lu nggak tahu karena ya bukan seorang Rasul ya, nggak ada yang memberitahukan loh ya. Makanya banyak sahabat itu yang wafat dibunuh oleh orang munafik. Contohnya ya ketika sholat jadi imam kemudian ditusuk dari belakang dengan pedang. Nah itu ya ketika waktu mengaji terus baru ditusuk pedang. Itu kebanyakan sahabat itu musuhnya orang-orang munafik karena sahabat juga nggak tahu siapa yang munafik, siapa yang beriman. Itu seakan-akan semuanya beriman. Beda dengan Rasul, kalau ada orang munafik langsung bisa menjauhinya dan sehingga bisa terselamatkan. Makanya cukuplah Allah menjadi pelindung. Kon bertakwa ya. Bertakwa dalam arti apa ya? Memang kematian itu kan sudah ditentukan, ditetapkan Allah ya. Tapi wong kuwi karo Gusti Allah kan bertakwa terus. Jadi kamu itu dibunuh oleh orang munafik, maka kamu dalam keadaan beriman, bertakwa, maka surga tempatnya. Menjadi syuhada ya.
Itulah, kon berlindung selalu kepada Allah ya. Ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, inilah ya. Jadi ayat 82 itu menerangkan semua yang ada di dalam Al-Quran itu enggak ada pertentangan dengan apa? Kehidupan manusia. Ya. Makanya cocok banget. Contohnya apa ya? Banyak orang yang menggunjing tentang apa itu peraturan poligami ya, contoh ya. Itu adalah pelajaran dari Allah yang sangat bijaksana. Sebab kalau dahulu itu ya belum ada Al-Quran, orang itu menikah sampai ada 100 ya. Jadi menikah pada zaman nabi-nabi sebelumnya itu laki-laki itu menikahi wanita 100 orang lebih itu ada. Bahkan Indonesia ini ya, Indonesia saja ya sebelum ada Islam, raja-raja itu menikahi wanita, wah banyak sekali istrinya, selirnya. Makanya Islam mengaturnya, karena saking banyaknya istri itu nggak ada keadilan. Nah, makanya Islam mengatur maksimal ya, itu 4. Kalau nggak bisa adil, 1 saja. Itu kan bijaksana sekali. Dan 4 itu bisa untuk mengatur, mengarani kebutuhan seorang laki-laki. Allah mengetahui kebutuhan seorang laki-laki itu 4 itu sudah memenuhi. Memang ya seorang kalau kaya raya ya banyak hartanya ya bisa adil. Nah, mereka berbagi kasih sayang, berbagi harta dan sebagainya dengan menikahi lebih dari 1. Nah, karena itulah sifat seorang laki-laki. Contohnya seperti itu aja ya. Itu enggak tolak berbelakang ya. Itu keadilan. Lah bagi orang yang tidak mampu cukup 1 saja ya menafkahi seorang istri ya. Karena itu aja sudah sangat perjuangannya itu sangatlah berat mempunyai istri 1 saja ya, apalagi sampai 2, 3, 4. Itu hanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa menafkahi ya istri-istrinya. Berdosa loh ya menikahi 4 istri kemudian enggak dinafkahi, itu dosa seorang laki-laki ya. Cuma maunya nikah tapi enggak gelem nafkah, itu ya. Lebih baik 1 saja. Itu aturan Islam dan itu enggak bertentangan sama sekali oleh kehidupan. Sebab apa? Ya, zaman dulu itu wanita itu hanya dijadikan selir, kemudian kadang-kadang enggak diopeni, cuma jadi selirnya dan sebagainya. Hampir seorang itu menikahi itu banyak wanita. Nah, itu enggak adil. Itu ibaratnya melecehkan seorang wanita, merendahkan seorang wanita. Makanya Islam mengaturnya ya, itu maksimal 4 ya. Kalau nggak bisa adil cukup 1 saja. Nah, itu nggak bertentangan. Ada orang yang mengatakan begini, wah Islam ini agama apa loh? Nikah kok 2 kon 3 kon 4 kon, ya nikah 1 saja. Nah, ada kadang orang yang berkata seperti itu. Oh ternyata dia nggak tahu kebutuhan seorang laki-laki. Laki-laki itu ya seakan-akan setia hanya 1 orang wanita saja. Ternyata di daerah lain karena kalau istrinya nggak boleh menikah, malah justru berzina itu kan lebih berbahaya. Nah, itu berarti istrinya tidak bisa menjaga kehormatan suaminya. Nanti dimintai pertanggungjawaban. Seorang istri pertama, kenapa kamu tidak memperbolehkan suamimu menikah? Lihat itu. Suamimu berzina, kamu tidak bisa menjaga kehormatannya. Nah, kalau seperti itu yang dosa siapa? Ternyata istrinya ikut menanggungnya. Makanya seorang istri apabila mengikhlaskan seorang suami menikah lagi, memang hartanya seorang suami itu banyak dan kebutuhan, maksudnya nafsunya tinggi, ya lebih baik disuruh menikah daripada berbuat zina. Nah, kebanyakan itu mengatakan, ya itu nggak baik, nggak adil dan sebagainya. Ternyata hukum Allah lebih adil. Nah, kalau seorang istri ya mengikhlaskan suaminya menikah lagi, itu menjaga kehormatan suaminya loh ya, daripada berbuat zina.
Wong dirinya sendiri yang nggak kuat melayani, mungkin waktunya ya terbatas ya. Seorang istri kan mengalami haid. Nah, daripada suaminya berzina, makanya disuruh menikah 2, 3, atau 4. Yang penting adil. Kalau nggak bisa berbuat adil, satu saja. Hati-hati ya seorang suami, kalau Allah sudah memberi rahmat ya, boleh menikah lebih dari satu, itu merupakan rahmat dari Allah. Maka jagalah berbuat adil. Nah, yang istrinya lebih dari satu ya, ini menerangkan itu nggak bertentangan dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu nggak eming, Al-Quran ini bertentangan dengan kehidupan manusia. Nggak eming, semuanya itu lurus, nyata, aturan yang benar. Loh ya. Jadi nggak eneng sing bertolak belakang atau bertentangan dengan kehidupan manusia, nggak eneng. Mana ya? Jadi Al-Quran itu Masya Allah, firman Allah mengatur kehidupan manusia agar seimbang ya, selamat ning dunya, selamat ning akhirat. Mana ya? Lek eneng sing mendebat kesalahan Al-Quran, wis delok engko lek ketero bodohnya ya. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan Al-Quran, malah ketero tolole daripada kepandaiannya. Di rumahnya yang kolek uang kok mendebat Al-Quran, ini salah ini Al-Quran, masa menikah boleh lebih dari satu, kon nikahi 2, 3, 4. Nabi Yusuf itu lahir dari istri yang keberapa? Nabi Yusuf itu bukan lahir dari istri yang pertama loh ya, tapi istri yang kedua. Nah, jadi masalah pernikahan dulu itu eneng loh ya, nggak diatur. Wong Islam terus akhirnya apa? Makgur menikahi satu saja, sing disamarni berbuat zina. Lah zina itu jalan yang buruk dan neraka tempatnya. Makanya Allah memberi rahmat ya, solusi lah ibaratnya. Eneng wong sing nantang kuwi, ternyata wong sing nantang kuwi poligami, kelihatan bodohnya. Sebab apa? Kelihatannya istrinya satu, tapi suaminya simpenannya ya di mana-mana. Istrinya bangga, ternyata dia nanti di akhirat bersama suaminya di neraka karena memperbolehkan suaminya berbuat zina. Nah, seperti itulah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu salah satunya orang yang mendebat tentang poligami, malah susul kelihatan bodohnya sendiri, ya. Sekarang ayat 83. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Nah, jadi kalau wong-wong kuwi mengetahui berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka terus menyiarkannya. Nah, jadi seorang pemimpin, seorang Rasul dan ulil amri iki sapa to? Ulil amri kuwi pemimpin. Ulil amri ku pemimpin. Maksudnya menurut para mufasir yang lain, maksudnya ialah kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan dari berita itu. Menurut ya. Jadi ulil amri pemimpin, menurut ya. Jadi orang ingin mengetahui kebenaran ya, ingin mengetahuinya yuk kepada Rasul dan ulil amri, menurut. Pada zaman dahulu bertanya kepada Rasul, menurut ya. Tokoh sahabat dan para cendekiawan di antara mereka pada zaman Rasul itu ya ulil amri ya pemimpin, para sahabat kon tanya kepada Rasul dan pemimpin.
pada zaman dulu ya, zamannya Rasul. Lelek orang nek nabi atau pemimpin, mereka itu ya disesatkan ya, sing dijadikan pedoman setan mungkin ya. Jadi mengikuti ajaran setan. Nauzubillah min dzalik ya. Setan itu kan ya musuhnya nyata ya, menyesatkan. Ya. Makanya Allah itu mengutus seorang Rasul dan ulil amri agar manusia itu mendapat petunjuk ya, yang baik, yang benar, ya. Wong-wong sing bertanya kepada Rasul, contoh saiki ngono kehidupan nih kalau bertanya, wah bagaimana ya ajaran Al-Qur'an tentang ini ngono. Bagaimana ya pemimpinnya? Tanya kepada pemimpin lah. Pemimpin gue lah iso ya wong Islam lek ditanya ya pedomannya kan Al-Qur'an. Dilihat dari Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Karena ajaran-ajarannya mulia, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebijaksanaan, itu kembali kepada Al-Qur'an. Nah, lah pemimpin itu kalau mempunyai pedoman ya Al-Qur'an ya dan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, itu pasti bijaksana. Selain dari undang-undang negara itu sendiri ya, undang-undang negara itu kan ya bijaksana sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan Al-Qur'an ya. Pancasila itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an ya. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa itu ya enek nenggo Al-Qur'an, bahwa manusia itu untuk meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Nah ya, dan harus mempunyai ketuhanan ya, seorang itu hidup di Indonesia, mbok apa yang disembah agamanya apa ngono maksudnya, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Tapi kan mayoritas kan Indonesia itu kan Islam ngono. Orang itu harus mempunyai ketuhanan ngono ya, maksudnya seperti itu. Nah, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya ada di dalam Al-Qur'an ya. Terus persatuan ya, itu ya ada di dalam Al-Qur'an ya. Terus sila yang keempat itulah ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan, itu sila keempat. Itu juga di dalam Al-Qur'an, bahwa manusia disuruh untuk musyawarah, untuk memilih pemimpin ya, yang beriman, yang bertakwa. Nah, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Keadilan gue diterangkan wong kon adil, corok jadi pemimpin kon adil. Sebab pemimpin yang adil itu menjadikan tegak lurusnya suatu bangsa. Nah, kalau pemimpin itu adil, pemimpin itu penuh dengan kebijaksanaan, itu akan negara itu menjadi kuat, negara itu menjadi kokoh, dan negara itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah kehebatan ya seorang Rasul kayak Kanjeng Nabi ya, dan ulil amri, seorang pemimpin. Itu bisa menjadi pusat pertanyaan masyarakatnya. Makanya memilih pemimpin ini harus yang pintar, yang cerdas. Apabila rakyatnya bertanya, jawabannya itu ya enggak sesat ya. Makanya disuruh memilih pemimpin itu yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah amanah ya. Karena orang takwa itu artinya kan luas. Takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Seorang itu kalau menjadi pemimpin itu perintah Gusti Allah kan amanah. Nah, jadi satu orang yang bertakwa, berilmu, beriman, bertakwa. Nah, seorang pemimpin kalau berilmu, masyarakat bertanya, bisa menjawabnya dengan benar, memberi petunjuk yang benar, memberi pengarahan yang benar, memberi perintah yang benar. Nah, dan seterusnya. Insya Allah diberkahi oleh Allah. Itulah hikmah yang menjadi seorang pemimpin yang berilmu, beriman, bertakwa. Lek Rasulullah jelas-jelas bertakwa, karena apalagi Rasulullah itu dekat sekali dengan Allah. Apabila ada masalah dia langsung minta petunjuk oleh Allah. Ya, ayat Al-Qur'an turun yang bisa menjadikan asbabun nuzul turunnya, terus dijadikan pedoman umatnya sampai sekarang ini. Apabila ada masalah-masalah, kembali kepada Al-Qur'an. Nah, seperti itu akan membawa kebaikan, yang akhirnya membawa kebaikan. Menurut kebaikan ning donya ya kebaikan ning akhirat. Lek kembali kepada Al-Qur'an. Di sini selamat menurut ya. Masalah kematian itu sudah ketentuan Allah ya. Maksudnya selamat ning donya iki, selamat ning akhirat iki karena imane ya. Kuwi teguh sampai akhir hayate sehingga ning akhirat kono iso terselamatkan. Menurut ya. Sampai panjang sekali ya penerangan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 83. Sekarang kita menerangkan kewajiban berperang dan
beberapa adab-adabnya. Oh, ternyata di dalam Islam itu ada adabnya ya, beberapa. Ada. Enggak syukur perang musuh-musuhan, tidak. Wong perang itu harus ada dasarnya. Ya, karena musuhan ya dua orang lah ya, saling musuh-musuhan karena iri dengki. Itu semuanya yang menang itu ya masuk neraka, yang kalah yang masuk neraka karena enggak duwe dasar perintah dari Allah. Jadi wong perang gue harus mempunyai dasar karena perintah dari Allah. Contohnya yang diterangkan enggak Al-Qur'an oleh perang itu sebabnya apa? Apabila agamamu diinjak-injak, apabila kamu dilarang sholat, apabila kamu dijajah oleh ngarani negaramu dirampok, tanahmu dirampok dan sebagainya, sehingga nggak ada keadilan, nggak ada kemanusiaan, pembantaian, pembunuhan ya dan sebagainya. Itu boleh ya diperintahkan untuk berperang. Sabarnya itu malah justru untuk melawannya. Toh kalau dia itu menang maka dia akan mendapatkan kemakmuran ya, sehingga bisa membangun negara bangsanya dengan baik tanpa penjajah. Tetapi kalau terus dijajah aja ya itu nggak ada kedamaian. Contohnya hampir setiap hari ada pembantaian, hampir setiap hari ada penculikan, hampir setiap tahun ada bom, terus ibadah dibubarkan, dibedili masjid dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk penghinaan, bentuk-bentuk kezaliman ya yang boleh ya seorang itu untuk berjihad melawannya. Maka Allah mewajibkan justru kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya. Nah, itu karena ada sebab musababnya ya. Wong perang itu enggak tanpa ada musabab-musababnya enggak. Contohnya kalau tanahmu dirampok, kamu enggak ada kebebasan menjalankan agamamu di masjidmu dilarang dan sebagainya. Nah, itu orang Islam boleh melawannya. Dan apabila saudaramu ya dizalimi, rakyat-rakyat, anak-anak ya warga sipil ya ibu-ibu dan dizalimi, kamu boleh membelanya. Sebagai saudara Islam itu boleh membelanya. Nah, itulah ya yang diwajibkan, malah justru diwajibkan loh itu ya. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya. Ini adabe, enggak sembarang membunuh, tidak. Ini adabe. Neng Islam itu ini adabe. Sekarang kita mendengarkan ya adabe opo 84. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksanya. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Subhanallah. Jadi wong perang kuwi perintah dari Allah ya. Karena apa? Pada jalan Allah, jalan Gusti Allah iki luas pengertiannya. Jalan Gusti Allah kuwi memang agama Islam wis dilarang sholat, agama Islam tidak boleh menjalankan aktivitasnya, ajaran Islam dimusuhinya, tidak boleh mengunjungi masjidnya dan sebagainya. Itu maka boleh melakukan perlawanan. Kewajiban malah justru membela agama dan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban. Ngono ya. Kan malah mengobarkan semangat para mukmin, orang-orang yang beriman ya. Malah mengobarkan semangat ya. Seperti siapa ya ini? Seperti Bung Tomo pada waktu dulu zaman perjuangan ya. Bung Tomo itu mengobarkan semangat juang orang-orang Islam lewat radio ya. Pada zaman dulu belum ada TV ya. Jarang TV itu, adanya radio. Orang-orang mukmin ya semangat walaupun dengan bambu runcing ya. Semangat juang, semboyannya merdeka atau mati syahid. Nah, semuanya itu dapat pahala ya. Semuanya mulia. Apabila merdeka mulia, apabila mati syahid mulia ya, mulia di hadapan Allah, mendapatkan jannahnya ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab apa? Wong kuwi apabila dimusuhi orang-orang kafir dengan melakukan ya perang, melakukan perlawanan, Allah akan menolak ya dengan lantaran orang-orang mukmin ya. Allah akan menolak serangan orang kafir itu ya. Ya, apabila seorang itu nggak diberi pelajaran, coba kamu kalau diserang, kamu dijajah, terus diam aja, nggak memberi pelajaran mereka orang-orang yang sombong, orang-orang kafir itu ya,
Terus kamu terus dijajah, diam aja, terus manut, tadi dibekloto, disiksa dan sebagainya. Kamu akan diperlakukan seperti itu seterusnya. Tetapi kalau kamu melakukan perlawanan, kamu apabila merdeka, kamu bisa membangun negaramu dengan baik. Atau kalau kamu diberi wafat, ya kamu mendapat derajat yang tinggi, yaitu sebagai syuhada. Ya. Jadi orang kafir kan nggak pelajaran, jangan diam saja. Ya. Apabila kamu diserang, ya bagaimana? Kamu ya membela agamamu, membela negaramu, ya serang. Nah, apabila mereka itu saenake membuat orang menderita, ya mereka tuh berilah pelajaran bagaimana menjadi orang menderita, ngono loh ya. Bagaimana rasanya menderita, ngono ya. Jadi mereka akan menjadi ngarani takut ya. Ya. Jadi sehingga mereka nggak memerangi kamu, ngono loh ya. Jadi melakukan perlawanan, ngono ya. Apabila orang itu menjajah negaramu, ya lakukan untuk mengusir mereka dengan melakukan perlawanan sehingga mereka tidak mengusir kamu. Kamu bisa beribadah dengan baik, negaramu bisa tenang, negaramu bisa tentram, ngono ya. Jadi menolak serangan orang-orang kafir itu diwajibkan, ya. Tapi wong kafir ki enak wong sing kafir menzolimi, ada orang kafir yang tidak menzolimi. Kalau orang kafir yang tidak menzalimi hidup berdampingan, saling rukun, saling menghargai, memberi kesempatan mereka untuk beribadah dan selalu berbuat baik, itu enggak boleh memusuhinya. Tapi yang dibicarakan di sini adalah orang kafir yang memusuhi kamu. Kamu mempunyai kewajiban untuk memberi pelajaran kepada orang kafir itu. Apabila kamu diserang, ya lawanlah dengan melakukan perlawanan. Ibaratnya mereka menyakiti kamu, kamu juga harus memberi rasa sakit kepada mereka agar bisa merasakan bagaimana rasa sakitnya. Mana lo ya? Biar mempunyai jera, biar mempunyai rasa takut sehingga kamu bisa merdeka, ya, nggak diserang, nggak dijajah. Itu namanya mengusir, ngasane mengusir penjajah. Jadi penjajah lek sojo ganggu negaramu, jadi negaramu bisa tenang, tentram, adil, makmur, santosa. Nah, memberi pelajaran lah lek ngarani. Mergo wong kafir itu enggak beradab. Wong kafir kuwi enggak duwe aturan dalam perang. Wong duwe meripat loro iso swara, duwe telinga, rakyat, anak-anak dibunuh. Nah, dibom dengan alasan mencari tentaranya. Contoh ya, tentaranya Palestina itu kan genah ya, pakai senjata ya. Pakai lek ngarani baju tentara ya. Lek ngarani otomatis pokoknya pakai senjata ngono ya. Itu namanya lawan tentara dengan tentara. Itu yang baik. Lek kalau sudah mengacak semuanya ya dengan alasan mencari musuhnya, di situ ada anak-anak enggak melihat mripate. Apa kamu tidak melihat matamu membedakan mana ibu-ibu, mana anak-anak, mana itu orang yang lemah? Itu dosa banget loh. Neraka jahanam tempatnya ya. Nah, jadi Islam itu ada aturan, dalam perang itu ada aturannya. Nah, jadi nggak boleh membunuh ya kepada yang lemah ya. Wong lek wis lemah nggak boleh dibunuh ya. Terus nggak boleh menyerang rumah sakit, nggak boleh menyerang tempat pengungsian orang-orang yang lemah, itu nggak boleh. Nah, terus nggak boleh merusak bangunan, nggak boleh. Wong jenenge perang itu yo tentara dengan tentara, bukan dengan orang yang lemah yang tidak ikut berperang. Itu jenenge zalim. Wah, tempatnya neraka tempatnya. Jadi anak-anak itu dilindungi, ibu-ibu dilindungi, orang-orang rakyat sipil itu dilindungi yang nggak ikut berperang. Nah, apa mripate enggak roh? Ya enek bedane to tentara dan bukan tentara, ya. Nah, jadi wong-wong Islam ya, apabila dimusuhi orang kafir ya, itu apabila mendapatkan kemenangan itu suatu kemuliaan ya, negara ini bisa membangun, bisa makmur. Tetapi apabila orang kafir itu menyerang kamu, kemudian kamu ada yang wafat menjadi syuhada, kamu juga mendapat kemuliaan, dapat pahala besar dari Allah ya, derajat syuhada ya, dan kekal di surga, enggak dianiaya, justru dapat kenikmatan dari Allah, masih di dalam alam barzahnya itu diwai kenikmatan oleh Allah
Itu diterangkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mati syahid itu sebenarnya tidak mati. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, yang tahu ya Allah, karena yang memberi rezeki itu langsung dari Allah. Subhanallah. Dan apabila orang-orang kafir ya tidak bertobat ya, maka amat besar ya siksaan Gusti Allah amat besar. Ya, karena Allah itu yang maha kuat di seluruh alam semesta itu hanyalah Allah yang menciptakan baik alam semesta, menciptakan dunia akhirat, Gusti Allah. Makanya Allah maha kuat ya. Ya, enggak ada yang menandinginya, siksanya amat pedih. Maka orang-orang yang zalim, orang yang bengis kejam ya, menjajah negeri orang, semoga diberi pelajaran, semoga diberi hidayah agar mereka bisa bertaubat ya, tidak menjajah, tidak merusak, tidak membunuh seenaknya saja ya, tidak membunuh rakyat sipil. Mereka diberi hidayah, ya berjenenge perang itu tentara dengan tentara, ojo dengan rakyat sipil, bangunannya dimusnahkan semuanya. Itu kezaliman ya, kezaliman yang sangat besar, dan siksaan Gusti Allah juga sangat besar. Nah, sekarang ayat 78 sampai 84 sudah dipelajari ya. Apa ya pelajaran yang dapat kita petik dari pelajaran membaca Al-Quran hari ini, yaitu seorang Rasul utusan Allah. Taat pada Rasul berarti taat kepada Allah. Seorang Rasul tidak membutuhkan pemeliharaan orang kafir. Nah, begitu juga seorang Rasul itu enggak mempunyai kewajiban memelihara orang kafir. Dan seorang Rasul itu ditugasi oleh Allah hanya untuk menjadi pelantara, membawa risalah Allah untuk disampaikan kepada manusia. Ini diimani berarti dia mendapat hidayah, mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Ini enggak diimani berarti sudah gugur kewajibannya menyampaikan. Dan orang yang tidak mengimani ya bakal nempatin neraka Gusti Allah. Itu suatu pilihan. Nah, apabila orang Islam itu diperangi, cukuplah Allah menjadi pelindungnya. Karena perjuangan ya melawan penjajah, melawan orang kafir yang memerangi kamu itu adalah melawannya itu suatu kewajiban. Kalau kamu mendapatkan kemenangan, kamu dapat pahala. Nengok dunia dapat kemakmuran, dan akhirat ya mendapat pahala yang besar. Tetapi kalau kamu mendapatkan contohnya musibah, ya contohnya kematian, maka kamu diberi derajat syuhada. Ya, karena kamu memperjuangkan agamanya Allah, memperjuangkan bangsa dan negaramu, ya, menjadi syuhada apabila wafat. Nah, jadi semuanya mulia, hidup mulia, berjuang, ya, apabila menang mendapatkan pahala, apabila kalah juga mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini menerangkan adab-adab adab-adab perang itu ternyata ada adabnya. Menerangkan tentang orang munafik ya, sudah diterangkan bagaimana orang-orang yang beriman bagaimana ya, dan cara menghadapi wong sing oleh perangi piye wis terangi. Enggak syukur perang diperbolehkan ya. Ora enek masalah cucuk perang-perangan dosa koyo merdeka ning do Indonesia ngene iki ya. Nah, wis merdeka toh, aman, tentram, adil, makmur. Ujuk-ujuk ora enek masalah apa-apa. Saling bermusuhan hanya gara-gara pemilihan presiden, wis musuhan antara partai satu dengan lainnya. Itu enggak boleh. Wis sing menang dosa, sing kalah pun ya dosa. Sebab apa? Enggak enek alasan untuk berperang. Ngono ya. Jadi sing menang dosa, sing kalah dosa apabila tukaran sampai perang-perangan. Makanya perang itu diatur, ya enggak sembarang perang, ya diperbolehkan, enggak oleh musuhan kuwi enggak mendasar krono sampai dimusuhi orang Islam, dimusuhi orang kafir. Nah, itu dia kewajiban untuk melawannya, berjihad, membela agamamu, ya. Itu enek adab-adabe. Masalah cuma beda partai, beda pilihan, saling musuh-musuhan, bacok-bacokan, dosa. Sing menang ya dosa, sing kalah ya dosa. Nah, kita berdoa ya, semoga Indonesia itu ya tetap aman, tentram, adil, makmur, sentosa ya. Seperti Pancasila itu, ada ketuhanannya, rakyatnya itu mempunyai dasar keimanan, ya, mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab. Rakyatnya itu mempunyai persatuan Indonesia, rakyatnya mempunyai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Terus rakyatnya mempunyai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi seluruh rakyat Indonesia baik dari papan atas sampai bawah itu semuanya rakyat ya. Cuma apabila dipilih menjadi pemimpin, ya berasal dari rakyat, kan milih kan rakyat. Jangan sombong, kamu jadi presiden, jadi menteri, jadi bupati dan sebagainya, itu semuanya itu berawal dari rakyat. Nah, yang milih rakyat, kamu di atas, kamu berasal dari rakyat, yang memilih rakyat, dan nanti memimpin, ya isi dipimpin rakyat. Nah, jadi semoga Indonesia itu tetap jaya selamanya ya. Allah memilihkan pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana ya. Tetap menjalankan Pancasila, menjunjung tinggi Pancasila, menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan mempunyai amanah ya. Bahwa menjadi pemimpin itu enggak makuri enggak donya stok ya, tapi nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dipilihkan pemimpin yang amanah, berilmu, beriman, dan bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ya dari saya. Apabila ada benar, boleh diikuti. Apabila ada salah, boleh dikritisi. Untuk membangun kedepannya menjadi insan yang lebih mengerti. Ada kurang lebihnya, mohon maaf dan mohon diampuni. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.